Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kesempatan kehidupan di dunia ini, maka hakikat kegunaan manusia hidup di dunia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, hakikat kehidupan atau hakikat kegunaan hidup manusia di dunia ini, yang pertama adalah hidup manusia di dunia ini adalah pengabdian. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya ambil salah satu definisi dari ibadah yang dinyatakan oleh Al-Jurzani, menyatakan bahwasannya al-ibadah hiya fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Ibadah itu adalah amalan seorang mukallaf, fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi, untuk melawan hawa nafsunya, ta'ziman li rabbi, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya diri kita ini harus menjadikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Baik ibadah yang nilainya adalah hablum minallah ataupun hablum minan nas. Jadi betul-betul diri kita ini menjadikan diri yang nantinya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, hakikat kegunaan hidup manusia di dunia ini
adalah sebagai khalifah. Hal itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi para jamaah rahimakumullah, hidup manusia di dunia ini sebagai khalifah, sebagai penjaga, sebagai pemakmur di dunia ini, manusia harus mengambil peran-peran yang sesuai kapasitas dan kemampuan dari diri kita. Memakmurkan, menjaga dunia ini bagian dari kewajiban kita. Diri kita bisa berperan bagaimana nantinya di dalam mengelola keluarga kita, berperan memakmurkan tentang keumatan, bisa juga nanti berperan dalam berbangsa dan bernegara. Ini bagian dari bagaimana kita ini nantinya sebagai khalifah. Jadi jangan sampai kita menunggu bahwasanya orang-orang nanti berperan untuk keluarga, untuk umat ataupun untuk bangsa negara ini, orang-orang yang sudah mempunyai jabatan atau yang lainnya. Diri kita ini bisa, contohnya bagaimana kita berperan untuk keluarga kita. Kita menyiapkan generasi-generasi yang itu nantinya generasi qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Generasi-generasi yang enak dipandang dengan pandangan sudut agama kita. Kemudian menyiapkan bagaimana nantinya generasi-generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bagian dari peran-peran kita sebagai khalifah fil ard. Dan kita pun dituntut bahwasanya jangan sampai di situ saja. Tetapi bagaimana kita pun nanti ada peran-peran keumatan. Kita menyediakan waktu kita, menyediakan ilmu kita, menyediakan mungkin harta kita. Contohnya bagaimana kita ini memakmurkan masjid ini, ataupun nantinya mendampingi generasi-generasi kita, kader-kader kita, supaya nantinya generasi atau kader-kader kita ini tidak salah jalan. Bagaimana ideologi-ideologi yang saat ini kalau misalnya tidak ada pendampingan dari kita-kita yang lebih tahu daripada mereka, maka ini akan berbahaya. Marilah kita betul-betul menyempatkan dan betul-betul diri kita ini menjadi orang-orang yang memakmurkan, yang itu nilainya adalah nilai keumatan, sehingga nantinya menjadikan izzul Islam wal muslimin, kejayaan agama kita, agama Islam dan orang-orang muslim terutama di Indonesia ini. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga, hakikat kegunaan hidup manusia di dunia ini adalah hidup di dunia ini amal soleh. Jadi bagaimana diri kita ini tetap meningkatkan amal-amal soleh kita.
Kesolehan-kesolehan yang kita bangun itu banyak sekali. Yang sudah kita ini di Ramadan luar biasa. Kita melakukan kesolehan-kesolehan dan sarana itu sebenarnya sudah banyak. Bagaimana nanti ada peningkatan dalam diri kita ini, kesolehan ritual kita. Bagaimana nantinya kita ini bisa meningkatkan kesolehan spiritual kita dan kesolehan sosial pada diri kita. Yang terpenting lagi para jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah madrasah bagi diri kita. Sekolah dalam artian kita di tempat di Ramadan itu kita diajarkan bagaimana kita tetap meningkatkan kesolehan ritual. Kita sergap di dalam bulan Ramadan ini sholat berjamaah. Kita patuh melakukan ibadah siam, yang mana ibadah siam itu hanya Allah yang tahu ketika kita melakukannya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita pun nanti berusaha setelah pasca Ramadan itu tetap menjaga kesolehan-kesolehan itu. Kesolehan spiritual kita. Ketika di bulan Ramadan kita ini sangat luar biasa menanamkan diri kita kesabaran, menanamkan diri kita kepatuhan, kemudian menanamkan dalam diri kita selalu menahan diri dalam amarah dan lain sebagainya. Maka itu pun tetap harus kita jaga. Dan yang ada juga kesolehan sosial kita ketika kita ini di dalam bulan Ramadan kita peduli terhadap sesama. Kita mengeluarkan takjil, kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan zakat. Itu pun bagian dari bagaimana kita ini nantinya meningkatkan amal-amal soleh kita. Maka kita yakin bahwasanya orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, Allah sudah menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah, semoga kita ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini, yaitu kita sebagai hamba Allah yang penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi khalifah fil ardh dan bisa meningkatkan amal-amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.